mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung adalah sebuah ungkapan yang baru saja digambarkan dalam bentuk sebuah tarian ucapan selamat datang Wilujeng Sumping di Kota Bandung di Jawa Barat untuk Detikom. Apresiasi, tepuk tangan yang paling meriah untuk kebersamaan dan juga acara kita malam hari ini. Serayu, silakan. Baik, Bapak dan Ibu, kami ucapkan selamat malam untuk seluruh tamu undangan yang sudah hadir di ruangan ini. Dan tentu saja selamat bergabung dan selamat menyaksikan untuk para Detikers yang menyaksikan live streaming kami malam hari ini. Saya Syara Ayu. Bersama dengan saya Roni Urban. Senang sekali bersama-sama dalam sebuah rangkaian acara persembahan dari Detikom. Tahun 2022, Bapak dan Ibu, Detikom melebarkan sayapnya dan tentunya lebih mendekatkan diri untuk warga dan juga masyarakat yang berada di luar Jabodetabek dengan budaya, karakter, dan isu yang tentunya berbeda. Tentu saja Detikom percaya bahwa warga lokal berhak juga untuk bisa meningkatkan karya dan juga prestasi mereka di panggung nasional. Detikom siap melakukan hal tersebut bersama warga untuk warga. Dan tentunya seluruh rangkaian acara ini diawali dengan sebuah rangkaian acara yang disebut dengan Detikom lebih dekat ke Jawa Barat. Detik.com semakin dekat, Detik.com ke Jawa Barat. Roni Urban dan juga Bapak dan Ibu yang hadir hari ini dan juga Detikers, tentu akan banyak sekali rangkaian acara yang akan kita lalui malam hari ini. Termasuk akan ada diskusi warga dengan tema Jabar punya apa. Kemudian juga akan ada stand up komedi dan akan ada special performance dari Ega Robot Ethnic Percussion berkolaborasi dengan Fire Dance persembahan dari Trans Studio Bandung. Yang lebih utama malam hari ini kita akan melaunching dari Detik Jabar. Dan tentunya Bapak dan Ibu melengkapi informasi yang disampaikan oleh rekan kami Sarahayu. Sekali lagi seluruh pengisi acara, kru yang bertugas malam hari ini, alhamdulillah semuanya sudah melaksanakan kegiatan vaksinasi dan juga kegiatan swab test. Dan alhamdulillah juga seluruhnya sudah dalam keadaan negatif. Sarah silakan. Dan tentu saja Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan malam hari ini acara ini dipersembahkan oleh Detikom. Dan tentu saja didukung oleh PLN, Dana, Oppo, Yamaha, Bank BJB, PT KAI, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Purwakarta, dan Trans Studio Bandung. Untuk selanjutnya, izinkan kami berdua akan mengundang sosok yang begitu luar biasa malam hari ini. Menerima kehadiran Anda dengan tangan terbuka dengan senyum yang sangat istimewa. Sekaligus pada saatnya nanti beliau akan memimpin jalannya diskusi malam hari ini. Siapakah beliau? Sarah? Kami akan undang dengan hormat, beliau adalah pemimpin redaksi Detikom. Kita akan sambut, ini dia Bapak Alvito Deanova. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian dan juga para Detikers yang ada di rumah. Malam hari ini dengan bahagia dan bangga kami hadir di Kota Bandung untuk menyelenggarakan niatan kami lebih dekat ke masyarakat di daerah. Setelah sebelumnya kami melaunching Detik Jateng, Detik Jatim, kini saatnya kami hadir di provinsi dengan penduduk yang luar biasa jumlahnya, dengan berbagai keragaman budaya, potensi, sumber daya, dan juga hal-hal yang bisa kita gali lebih jauh untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik lagi. Malam hari ini sebelum saya berpanjang lebar, saya akan undang terlebih dahulu, ini bos saya, jadi beliau harus ngobrol dulu, harus ngomong dulu dan addressing audience terlebih dahulu. Saya akan undang Direktur Utama Detik Network, Bapak Abdul Aziz, untuk menyampaikan ucapan selamat datang dari tim kami. Boleh tepuk tangan dong, tepuk tangan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil.
Kepala Kejaksaan Tinggi yang hadir di sini, Pak, luar biasa Pak. Kantornya katanya sudah dilihat sama teman-teman Detik ya Pak. Kemudian Kepala BI Jawa Barat yang juga hadir di sini, Bapak Kapolda atau yang mewakili, Bapak Pangdam atau yang mewakili, Pangdam Siliwangi tentu saja, para wali kota, bupati yang hadir pada hari ini, dan wakil wali kota dan wakil bupati juga hadir. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah teman-teman dari BUMN, BUMD, para pengusaha, para pemirsa semua yang atau para pencinta Detik yang hadir baik langsung di sini atau melalui Zoom. Kami sangat bersyukur Pak Gubernur hari ini, karena apa? Ini adalah satu perhelatan pembukaan Detik Jabar yang didahului sebelumnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang saya lihat ini sangat meriah. Kenapa meriah? Karena mungkin dekat dengan Jakarta, tapi tidak juga. Karena kenapa? Karena ternyata tempat ini Pak Gubernur, ini adalah mimpinya Pak Hairul. Kata Pak Hairul waktu mendirikan ini, gue nggak jadi raja di Jakarta, yang penting gue jadi raja di Jawa Barat, di Bandung. Ini adalah satu bukti bahwa Pak Hairul segenap pikirannya itu di tempat inilah yang pertama kali. Dan kemudian seterusnya ada hotel, kemudian juga ada mall, itu adalah yang kemudian. Jadi Pak Gubernur dan teman-teman semuanya, ini adalah satu pendekatan kami yang lebih luas, lebih jauh kepada Jawa Barat, yang dulu hanya kita tampilkan di katakanlah Bandung Raya. Pada hari ini Pak, walaupun sudah sebelumnya, itu kita akan tampilkan seluruh daerah di Jawa Barat. Karena kenapa? Kita tahu betul bahwa penduduk Jawa Barat ini kan terbanyak. Ya, jadi kalau kita hanya menampilkan satu daerah saja, rasanya tidak cukup. Dan ini kita buktikan di seluruh daerah tingkat 2, Pak Gubernur, kita akan melakukan semua berita-berita yang kita angkat secara nasional dan memberikan juga makna-makna daripada daerah-daerah masing-masing. Oleh karenanya pada malam ini kita berharap bahwa semua penduduk khususnya Jawa Barat bisa memberikan masukan, bisa memberikan ide-ide yang segar untuk Detik Jabar. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini juga kita ingin bersiraturahim, ingin lebih mengenal lebih jauh tentang Jawa Barat. Pak Gubernur, tadi saya dari Dago Pakar ke sini kira-kira 3,5 jam Pak. Ya, ini menggambarkan bahwa Jawa Barat ini semakin gila, semakin luar biasa ekonominya. Kita berharap bahwa apa yang dilakukan saat ini oleh Pak Gubernur dan tentu saja oleh para pengusaha di daerah ini, itu memberikan makna yang lebih besar lagi buat kesejahteraan masyarakat. Atas nama Detikcom, kami mengucapkan terima kasih atas support yang selama ini dilakukan oleh masyarakat di Jawa Barat. Salam, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aziz. Baik, di sesi saya ini sebenarnya kita akan lebih banyak mengeksplor tentang Jawa Barat punya apa. Seperti sebelum-sebelumnya ketika kami melaunching Detik Jatim dan Detik Jateng sebelumnya, saya juga menyempatkan diri untuk melakukan roadshow ke beberapa stakeholders kami, khususnya para pimpinan kepala daerah dan juga beberapa perusahaan baik BUMN maupun BUMD. Di Jawa Tengah hanya 1 minggu, di Jawa Timur hanya 1 minggu. Di Jawa Barat saya berkeliling 2 minggu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saya mulai minggu pertama untuk menyusuri pantai utara dan minggu kedua saya menyusuri pantai selatan. Di situ kita tahu benar-benar bahwa Jawa Barat penuh dengan dan kaya akan potensi. Di utara punya ciri khas tersendiri, sumber daya dan potensi tersendiri, di selatan juga begitu juga di
dekat ibu kota, ada Bogor, ada Bekasi. Saya mulai perjalanan saya dari Karawang, kemudian turun ke Purwakarta, lanjut ke kota Bandung, saya bertemu dengan Pak Wali Kota waktu itu, kemudian keesokan harinya saya berangkat ke Cirebon. Di Cirebon ketemu sama Bupati Cirebon dan Indramayu, kemudian kami turun ke Sumedang, sempat turun ke Sumedang juga, dan cerita banyak tentang comment center Pak Wabub yang luar biasa sekali. By name, by address kita bisa tahu orang miskin di Sumedang berapa, kemudian penghasilannya, udah minum susu apa belum gitu. Jangan diterusin lagi Pak, nanti ada tuntutan dari ibu-ibu, boleh nggak tahu bapak-bapak tuh di mana saat ini gitu. Nanti rame Pak comment centernya Pak, bapak-bapaknya juga kasihan. Kemudian kita bergerak ke Bandung lagi, di minggu kedua kita bergerak dari Bekasi ke Depok, langsung ke Garut. Kita disambut oleh makan malam di Garut dengan hangat dan kaya akan menu. Sayangnya perut saya terbatas karena saya ingin mencicipi segala sesuatunya. Pak Bupati, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah hadir. Pak Bupati Garut, Pak Rudi, boleh dipegang mic-nya Pak, sekaligus kita ngobrol-ngobrol. Kalau kita bicara tentang Garut, sebelum gali tentang Garut, saya ucapkan selamat. Sudah ada kereta langsung ya Pak antara Jakarta dan Garut. Sekarang jalan-jalan ke Garut jadi lebih mudah, dan saya baru tahu walaupun Garut itu kota dodol, ternyata banyak sekali potensinya. Salah satunya permintaan istri saya untuk dibelikan sutra Garut. Tapi karena saya kemalaman dan besoknya harus berangkat pagi ke Tasik, saya nggak sempat beli produk itu. Beliau juga menawarkan jaket kulit yang sudah mendunia. Silahkan Pak Bupati. Terima kasih yang terhormat Bapak Gubernur, Bapak Kejaksaan Tinggi, dan Pak Aziz, Direktur Utama Detikom, dan hadirin sekalian. Tentu saya bangga hari ini bisa ikut dalam launching Detikom Jawa Barat. Terima kasih sudah hadir. Tentu kami berharap ini bisa menjadikan beberapa potensi terutama para wisata. Termasuk di dalamnya keindahan-keindahan Dewi, desa-desa wisata yang sedang dikembangkan di Jawa Barat. Di Garut sendiri kami beruntung Pak Gubernur memberikan perhatian khusus kepada kami. Kami mempunyai sesuatu yang luar biasa dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Barat dan Bapak Presiden. Kami ada Sita Bugenit yang dibiayai oleh APBN sebesar 100 miliar rupiah. Dan juga ada beberapa infrastruktur jalan yang dibangun oleh Provinsi Jawa Barat. Kadangkala kabupaten lain selalu iri kepada Garut, kok kenapa Pak Gubernurnya selalu memberikan yang terbaik untuk Garut, sehingga pariwisata Garut baik dari laut sampai dengan gunung itu bisa dijadikan andalan pariwisata Kabupaten Garut. Terima kasih, selamat Detikom, kita lebih dekat lagi dengan Jawa Barat. Baik, terima kasih Pak Bupati. Selain mengkontribusi pencukur rambut skala nasional gitu ya, kabarnya Thor itu salah satu Avenger juga asli Garut gitu ya, karena kampungnya namanya Asgar. Dan saya baru tahu ternyata bakso aci itu asalnya Garut ya Pak ya, dan akan ada festival bakso aci setelah Lebaran. Jadi siapkan waktu Anda liburan ke Garut, pasca Lebaran makan bakso aci di kampungnya bakso aci. Saya bergeser ke sebelah sana dulu. Di sebelah sini ada sejumlah narasumber saya, ada Bapak Wakil Bupati Bandung. Boleh dibuka Pak, kalau Bapak ditutup gitu nggak familiar orang, boleh menghadap ke sana Pak, kita perkenalkan. Iya pasti familiar gitu ya, penyanyi, pemain sinetron, dan sekarang masuk ke tataran pemerintahan. Pak Sahrul silakan dipegang mic-nya. Kita bisa bicara soal Kabupaten Bandung, apa yang perlu kita ketahui terutama di 2022 ini. Iya, Kabupaten Bandung dengan sumber daya alam, sumber daya manusianya yang luar biasa, potensi wisatanya juga memang luar biasa, namun memang untuk ke depan validasi data dan juga apa yang menjadi potensi keaktifan untuk bisa mendaftarkan gitu ya, itu nanti mungkin harus lebih ditingkatkan lagi.
Jadi kemarin waktu Pak Gubernur ada 35 budaya unggulan Jawa Barat, Kabupaten Bandung anu seueur pisan teh, teu aya hiji-hiji acan. Nah itu yang menjadi kesedihan kami, tapi alhamdulillah Pak Gubernur sangat mensupport dan insya Allah dengan adanya Detikcom ini yang lebih dekat dengan kami bisa semakin ada exposure lagi untuk nantinya pariwisata Kabupaten Bandung bisa lebih berkembang. Saat ini pun sebetulnya Pangalengan, Ciwidey adalah tempat-tempat destinasi wisata favorit untuk nantinya bisa menjadi andalan bagi kami wisatawan hadir. Terima kasih. Sudah ada kampus juga di kabupaten kalau nggak salah ya, dan akan lebih banyak lagi kampus. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Wabub. Selanjutnya saya beralih ke Pak Wabub Sumedang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain tahu, ternyata Sumedang ini luar biasa, itu ya, pertumbuhannya sangat progresif. Saya datang ke tempat Bapak dan kemudian khususnya yang saya paling terkesan itu melihat comment center ya. gitu. Silakan Pak, Sumedang punya apa? Alhamdulillah Sumedang saat ini sudah tidak tertinggal lagi oleh daerah-daerah lain. 3 tahun yang lalu sebelum Pak Bupati Pak Doni dengan saya memimpin, Sakip Kabupaten Sumedang dari 27 kota kabupaten se-Jawa Barat, kami berada di ranking ke-27. Tetapi sekarang alhamdulillah perlahan demi perlahan kami sekarang sudah ada di 3 besar Jawa Barat. Dari nilai C sekarang kami sudah BB, udah 88 nilai Sakip kami. Begitupun juga dengan indeks meritokrasi kami juga nilai indeks meritnya terbaik se-Indonesia. Dan juga untuk sistem pemerintahan berbasis elektronik, kami pun mendapat predikat terbaik se-Indonesia untuk kota kabupaten. Tepuk tangannya jangan malu-malu dong Bapak Ibu sekalian. Ya. Penandatanganan kepala desa saja sudah sistem elektronik. Ya. Dan kami juga adalah pencetus Sakip sampai ke tingkat desa. Sehingga setiap hari, setiap minggu kami kedatangan tamu dari luar kota untuk belajar Sakip sampai ke tingkat desa. Alhamdulillah, dan sekarang terus kami tingkatkan. Begitupun juga untuk mall pelayanan publik di Jawa Barat, Kabupaten Sumedang yang pertama kali ada mall pelayanan publik dengan melayani lebih dari 350 pelayanan. Begitupun juga dengan pariwisata, kami tidak kalah juga dengan daerah lain. Di daerah Citengah sekarang kalau Bapak dan Ibu ingin merasakan bagaimana suasana di Ubud Bali, kami pun punya di Desa Citengah. Terima kasih. Baik. Dan kedepannya juga Pak Gubernur, terima kasih atas bantuannya untuk Jati Gede akan kami jadikan destinasi unggulan tingkat internasional. Baik, saya Terima sudah kasih. lihat desainnya. Terima kasih Pak Wabub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjut ke Pak Ketua DPRD Kota Bandung. Bandung sudah macet Pak, nyari hotel susah. Selama perjalanan saya Pak di Kota Bandung ini saya udah pindah 4 hotel Pak. Karena nggak bisa Mas besok, udah penuh. Jadi sudah mulai menggeliat. Silakan Pak. Ya, boleh daerah lain punya tempat pariwisata yang luar biasa gitu. Tapi kalau nginep dan makan pasti di Bandung gitu. Jadi apapun makanan, mau di yang produk luar Bandung pasti ada di Bandung dan pasti lebih enak gitu. Jadi buat istilahnya warga Indonesia datang ke Bandung pasti insya Allah kalau untuk tempat nginep, kemudian makan dan wisata lokalnya sekarang sudah lebih baik lagi gitu. Itu saja mungkin, dan kalau untuk prestasi ya alhamdulillah Bandung yang selama ini opini terkait dengan pengelolaan keuangannya selalu kurang maksimal, sekarang sudah tahun ketiga kita WTP. Jadi mudah-mudahan lebih baik lagi dan kita DPRD yang mengapresiasi. Baik, terima kasih Pak Ketua. Boleh berikan aplaus dulu pada beliau. Saya bergeser ke tengah. Kita bicara ekonomi dulu. Ada perwakilan dari BI, Pak Kepala Perwakilan. Gimana Jawa Barat perekonomiannya dan kemudian outlook-nya Jawa Barat kira-kira seperti apa? Bisa
sharing sama kami malam hari ini. Pak Hermanto. Terima kasih. Jawa Barat memang luar biasa. Jawa Barat ini salah satu dari mungkin miracle kalau di Pulau Jawa ini. Jawa Barat sendiri pertumbuhannya kalau di 2021 itu 3,69 itu, mohon maaf 3,74 lebih tinggi dari nasional yang 3,69. Walaupun ketika pada saat pandemi 2020 itu minus 2,44 lebih kontraksinya lebih tinggi lah dari nasional yang minus 2,07. Tapi yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa kekompakan pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu luar biasa di sini. Ini menjadi salah satu kunci dari pemulihan ekonomi itu cepat di sini. Dan kalau outlook-nya sendiri, asalkan pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi itu tetap kompak, tetap solid seperti ini, insya Allah akan cepat. Akan cepat, di samping tentunya di sini begitu banyak endowment, ada SDM, ada kawasan-kawasan industri yang luar biasa. Jadi kami melihat bahwa sangat positif di sini. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus pada perwakilan BI Jawa Barat. Last but not least, saya ke Pak Kajati. Yang menarik dari beliau ini adalah wacana soal restoratif justice. Sesuatu yang paling mengemuka adalah ketika Pak Asep itu memberikan pardon atau apa namanya buat orang tua yang mencuri handphone karena terpaksa untuk memberikan kesempatan anaknya bisa belajar. Karena selama ini tidak punya gadget dan kemudian nggak mampu untuk beli gadget. Saya membayangkan mobil Pak Kajati saya curi hari ini dengan alasan besok mau nganterin anak sekolah, mudah-mudahan dibeliin juga mobil gitu ya. Tapi wacana soal restoratif justice itu menarik, out of the box. Jadi penegakan hukum itu bukan hanya penghukuman saja, tapi memberikan efek jera. Bagaimana kira-kira upaya penegakan hukum yang dilakukan dan gambaran secara umum penegakan hukum di Jawa Barat, Pak Kajati? Baik, terima kasih Mas Arvindo. Jadi sebelum saya bicara tentang restoratif justice, jadi kami jaksa ini biasanya kerja ya, kemudian nuntut perkara, sidang ya, udah selesai gitu. Jadi nggak ada kemudian kita bicara bagaimana nilai tambah buat masyarakat sekitar. Itu saja kerjaan kami itu. Jadi rutinitas seperti halnya sebuah mesin ya, produksi. Karena apa? Karena pendekatannya lebih banyak kuantitatif. Jadi kita lebih banyak menganggap kalau kita berhasil itu kita banyak nahan perkara. Seberapa banyak kita nahan orang, seberapa banyak kita nangkap orang, itu keberhasilan kita. Kuantitatif? Kuantitatif. Akibatnya apa? Kita tidak berpikir tentang impact. Padahal itu penting sebenarnya bagi sebuah negara ya, yang tentu bagaimana menekankan kebersamaan ini. Nah, kami kemudian menggeser paradigma itu dari pendekatan kuantitatif ke kualitatif. Jadi kami berpikir kalau kita menuntut orang, ini bagaimana sih kemudian efeknya bagi masyarakat? Bagaimana efeknya kemudian bagi para pihak yang kemudian terkena impact itu? Maka kemudian kami munculkanlah yang disebut dengan restoratif justice tadi. Kami buat namanya Peraturan Jaksa Agung 15/2021. Intinya bahwa hukum itu sebenarnya bekerja dalam masyarakat. Hukum itu tidak berjalan ruang hampa. Artinya apa? Artinya ketika bekerja tentu apa yang kita bisa berikan pada masyarakat itu. Nah, tadi Mas Alvidonta menyampaikan ada kasus handphone. Bukannya itu saja Mas. Ada kami mendapatkan dengan teman-teman Bupati Bandung Barat, ya, seorang penderita tuberkulosis akut ya, mencuri sepeda motor di rumah majikannya. Hanya untuk kemudian mengobati. Akhirnya kami kemudian damaikan, kami kemudian tanyakan kenapa Anda mencuri. Cerita banyak macam, segala macam. Akhirnya kita dengan pendekatan kolaboratif akhirnya bukan saja kemudian mendamaikan orang mengenai motornya tadi, tapi juga apa? Si anaknya, si pelakunya kemudian kita obati di rumah sakit, ya. Kemudian rumahnya kita juga perbaiki. Ini yang kami lakukan Pak. Dan tentu saja
banyak hal yang mungkin jadikan contoh atau best practice dalam penanganan perkara di Jawa Barat ini. Tentu saja itu benar dukungan kolaborasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan sebagainya. Dan sekarang kami Pak Apinota, beberapa tempat di kami sudah buat ada namanya Kampung Adiaksa di Purwakarta. Itu sebuah contoh bagian kearifan lokal yang kita bangun. Musyawarah mufakat sebagaimana dasar Pancasila itu menjadi salah satu hukum tertinggi di Republik ini. Ada kami buat Kampung Film Adiaksa di Sukabumi. Dulu di situ tempat tawuran. Kita bina daripada tawuran sekarang bikin konten-konten untuk YouTuber misalnya. Untuk kemudian konten-konten yang positif. Itu terjadi. Bahkan pemain filmnya itu ada buruh tani, ada kemudian buruh pabrik, ada kemudian pengangguran dan sebagainya terjadi. Di Sumedang dengan Pemkab Sumedang kami juga buat. Ada rumah aman simpati Adiaksa. Kerjasama Telkom, Pemkab Sumedang dan kami. Dan jujur aja Pak, dengan Sumedang kami sekarang ini sudah membuat semacam command center terintegrasi. Dengan Pak Gubernur juga sudah kita buat. Jadi hari ini Pak, di Kejaksaan di Jawa Barat, bukan saja kemudian kita bisa tahu penanganan perkara tren per hari. Jadi hari ini trennya apa nih, Jawa Barat nih? Apa pencurian kah, apa narkotik, tapi juga bisa tahu berapa Pak Bupati Sumedang ini pendapatan pajaknya hari ini. Berapa realisasi anggaran hari ini. Dana desanya berapa seperti itu. Dengan begitu kami bisa ngasih supervisi sama mereka. Oh ternyata dana desa karena takut kemudian orang, maka kemudian tidak itu. Baik. Ini kami kembangkan Pak Depena. Dan ini kami menghidupkan kearifan lokal, maka kami kemudian bekerjasama Pak Gubernur dan teman-teman sekalian di pemerintah provinsi membuat satu lagi terobosan yang mungkin satu-satunya di Indonesia, kurikulum anti korupsi. Kemarin Pak Kadis Pendidikan dengan tentu saja bimbingan Pak Gubernur membuat sebuah terobosan. Karena bagi kami apa? Penegakan hukum itu hanya bagian kecil saja. Penindakan itu bagian kecil saja di ujung. Tapi sebenarnya bagaimana menciptakannya, generasi muda anti korupsi dan sebagainya. Ini kami lakukan dengan teman-teman sekalian. Bahkan kami juga dengan beberapa pemerintah kota dan kabupaten sudah membuat semacam bagaimana program-program sehingga kita beri bentuk pada masyarakat. Baik, banyak sekali terobosan yang dilakukan oleh Pak Kajati, boleh tepuk tangan. Jadi pendekatannya juga tidak pendekatan klasik dan monoton. Dari pembicaraan dengan bapak-bapak ini semua, kebetulan bapak-bapak semua, ada beberapa ibu-ibu tapi berhalangan hadir. Kami sempat datang juga ke Indramayu, ke Purwakarta, ke Karawang yang semuanya dipimpin oleh ibu-ibu tapi berhalangan hadir. Tapi itulah keragaman Jawa Barat dan kekayaan Jawa Barat. Izinkan kami untuk menjadi partner Bapak dan Ibu kalian. Saya tidak ingin menempatkan diri sebagai jurnalis dan lembaga pers yang klasik, yang hanya ada di tengah dan kemudian bersifat pasif. Mudah-mudahan kita bisa lebih aktif melakukan elaborasi demi Jabar yang lebih baik, Jabar maju, Jabar juara, sehingga 50 juta kurang lebih ya Pak Gubernur ya, jumlah penduduk itu benar-benar menjadi aset dan memberikan manfaat buat Jawa Barat yang katanya, dan sudah saya buktikan ketika Tuhan menciptakannya, Tuhan sedang tersenyum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon dukungan semuanya untuk detikjabar.com. Saya kembalikan ke host, silahkan. Terima kasih banyak Pak Alvito sudah hadir dan juga memimpin diskusi kita hari ini. Tuh Roni, betul ya, ternyata kalau ngobrolin tentang Jawa Barat banyak potensinya, banyak yang bisa diangkat dan banyak juga yang bisa dikolaborasikan. Izin Bang Vito, kalau dalam bahasa Sunda sesi yang abang bawakan tadi namanya ngaguar. Jadi ngaguar, aya naon, gaduh naon wae di Jawa Barat supaya kita tahu bagaimana besarnya potensi Jawa Barat, tidak hanya sekedar dari jumlah penduduk tentunya Sarah Rahayu ya. Betul, dan tentu saja kalau misalnya kita berbicara tentang tadi diskusi yang sangat istimewa, ini sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat loh Roni. Karena kan ada harus dengan sinergi, kolaborasi, inovasi secara pentahelix gitu. Hebat, apresiasi dong untuk acara kita dan juga kebersamaan kita malam hari ini. Boleh tepuk tangan yang paling meriah termasuk Bapak dan Ibu. Aneka ragamnya budaya termasuk juga penduduk yang berada di Jawa Barat akan kita saksikan melalui sesuatu yang sesaat lagi akan segera kita saksikan. Seseorang yang mau tampil malam hari ini berdarah Sumatera, tapi lahir dan tinggal di Jawa Barat di Tanah Pasundan, khususnya di Kota Bandung. Oh, ini sih teman Syarah, Ron. Ini tuh komika Batak yang orang Bandung, orang Sunda. Ya, tapi kamu perhatiin deh. Kenapa, Ron? Selama-lamanya orang Batak tetap tinggal di Bandung, satu kata pasti akan ketahuan kalau dia orang Batak. Oh, masa sih? Suruh bilang teng teuingeun.
Tung ting kan. Pasti jadi teng teng ing eng. Oh, teng teng itu Teng teng ing eng, naon kalepatan abdi sama Cicahem, pasti Cicahem. Siapakah beliau Kita akan Saraya? langsung buktikan saja seperti apakah dan bagaimanakah beliau. Kita akan langsung saja. Ya. Ini dia persembahan yang sangat istimewa dari Baris Bakir. Atos, cekap. Tong loba teuing. Selamat malam semuanya. Sampurasun. Mantap, kalau udah makan malam mah kenceng suaranya ya. Sudah tahu sampurasun. Siapa tuh bocor suara? Saya buka masker boleh ya? Biasanya. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kalamnya dirubah heula. Perkenalkan, nama saya Boris Thompson Manulang, saya orang Batak. Tapi memang lahirnya di Bandung. Jadi pelajaran etaling dan epepet sudah di luar kepala memang. Kalau yang disebutkan Kang Roni tadi orang Batak Cicaheum gitu-gitu memang betul. Cikudapate paling susah mereka nyebut Ciumbeluit, susah mereka minta ampun mereka. Itu aja tuh yang ada Unpar gitu pasti ke situ. Dan juga saya ini kan lahir di Bandung. Banyak yang salah kaprah. Boris kok orang Batak bisa bahasa Sunda? Terlebih saya sering komen di Instagramnya Pak Gubernur. Banyak yang kaget orang, loh kok bisa bahasa Sunda? Loh kok lancar bahasa Sundanya gitu. Kebetulan orang tua saya dulu merantau ke Bandung dari tahun 80-an. Jadi orang Batak kan memang ya banyaklah yang tinggal di Bandung ini. Pekerjaannya ya waktu itu ibu saya, mohon maaf ini Bapak jajaran kepolisian, mama saya dulu itu agen Porkas. Ya masa itu boleh kan ya SD-SB gitu-gitu Porkas boleh kan gitu mama saya dulu. Mama saya di rumah, bapak saya waktu itu waktu ke Bandung awal-awal tahun 80-an masih non-job. Freelance lah, pengangguran. Tapi suatu hari kata mama saya dia itu sering berpenampilan rapih selalu walaupun dia non-job. Ditanya bapak mau kemana? Aku mau ke sana. Kemana? Ke Cihapit. Ngapain? Mau main catur. Jadi dulu di Cihapit memang banyak katanya meja-meja kayak kalau kita lihat di luar-luar negeri gitu yang orang-orang ngadu catur. Bapakku itu memang selalu apa ya orangnya parlente gitu. Setelan harus oke kayak orang kaya gitu. Walaupun dia sebenarnya non-job waktu itu. Jadi kalau kalian sekarang lihat ada orang baju rapi, itu bukan bapak saya. Mungkin kalau ada orang rapi kelihatannya kayak orang kaya bisa jadi dia afiliator mungkin ya. Aduh live lagi ini. Maaf ya Pak Vito ya, mudah-mudahan kata-kata saya tadi tidak membawa bencana. Dan juga bapak saya akhirnya menemukan pekerjaannya yang memang sudah ditakdirkan mungkin erat hubungannya dengan orang kami ini Batak. Dia menjadi pilot. Pilot Angkatan Darat jurusan Margahayu Ledeng. Iya, bapak saya dulu supir angkot Margahayu Ledeng dulu dia. Margahayu Ledeng yang nomor trayeknya 17 warnanya biru kuning. Biru kuning dulu sempat meraih di tahun ya mungkin 90 akhir lah ya. Jadi angkot paling tertib di Bandung. Waktu itu ketuanya bapak saya. Dan dia juga ya akhirnya naik berkantor di Sadang Serang ke apa tuh ya? KPU ya kalau nggak salah ya. Tapi bukan pemilihan umum yang ngurus-ngurusin angkot itulah adalah. Di Jalan Sadang Serang ada. Nah, dan juga saya mau bilang gini. Kalau kalian di Bandung itu pasti erat kaitannya dengan angkot. Hanya di Bandung lah bisa melihat cewek cantik dulu itu naik angkot. Gitu. Apalagi jurusannya Margahayu Ledeng. Karena trek-trek yang dia lewatin itu jalur-jalur pusat kota semua. Mulai dari kantor bersama Samsat yang lampu merahnya kayak nunggu jodoh. Lamanya minta ampun itu. Perempatan Samsat itu terus masuk lagi ke Kiara Condong, ibu-ibu ke pasar. Lewat situ, lewat Kiara Condong, belok ke Jalan Jakarta situ. Jalan Supratman banyak sekolahan, masuk Jalan Riau, masuk ke BIP, putar balik, Wastu Kencana, naik ke atas, Cipaganti, nyampelah ke Ledeng.
Kalau orang Batak bilangnya ledeng. Saya sangat hafal karena itu trayek bapak saya, di mana itu juga ditentukan untuk mengambil sekolah yang mana yang saya sekolahi. Mak, saya mau ke sekolah dong, aku mau SMA 5. Ah, jangan. Kenapa, Mak? Tidak sesuai dengan jalur angkot kita. Jadi nanti kau nggak bisa gratis, nggak bisa gimana-gimana. Betul. Mama bapak saya gimana ya? Kalau ibu saya ini bisa dibilang sistem ekonominya imbang-imbang Bu Sri Mulyani lah. Di rumah itu kita tuh keuangan tertata sangat rapi. Saking rapinya kita nggak pernah makan malam di luar, nggak pernah. Pasti di rumah terus kita makan malam sama mama saya. Mama saya itu waktu itu awal-awal di Bandung dia membuka ya standar ibu-ibu setelah tadi mohon maaf ya agen Porkas SDSB beralih naik tingkat menjadi buka warung. Walaupun masih standar buat orang Batak ya. Karena kenapa? Di setiap komplek perumahan di Bandung kalau ada orang Batak bikin warung, udah dibikin namanya itu nama anaknya. Nama abangku dulu Boston Richard Manulang. Dibikin Toko Boston. Datang telepon, terung. Halo dengan warung Batak? Ah. Selalu dengan warung Batak, udah pasti itu, wajib hukumnya. Dengan warung Batak gitu. Rumah saya dekat dari sini, kalau ada warga Bandung yang tahu di komplek yang isinya jalan-jalan planet, Margahayu Raya, gudangnya cewek-cewek cantik kalau di Bandung pasti ditanya di mana rumahnya? Margahayu. Dan kalau di Cipaganti mah pasti orang kaya main ke Jakarta, jadi Bandung ulin nama. Dan juga mengenai ibu saya tadi ya, jadi dia berwarung gitu. Saya selalu membantu ibu saya berwarung. Terus bapak saya masih menjadi supir angkot. Waktu itu angkotnya masih bawa punya orang lain. Dan supaya biar kalian tahu, ternyata di supir angkot itu ada jenjang karirnya juga. Ada jenjang karirnya di supir angkot. Yang pertama itu supir tembak. Supir tembak ini adalah dia yang selalu siap siaga menggantikan supir yang kelelahan. Jadi dia selalu standby terus di terminal. Kalau ada supir yang capek kelelahan, nah bawa mobilku gitu. Waktu itu bapakku masih supir tembak, naik jadi supir batangan. Supir batangan ini adalah supir yang dapat harinya lebih banyak. Jadi kalau dalam seminggu ada 7 hari Senin sampai Minggu, dia ini dapat jatah 4 hari. Biasanya diambil hari-hari yang padat pekerja dan juga anak sekolah waktu itu dulu-dulu. Jadi dia pasti ngambil Senin sampai Kamis. Biar setorannya dia banyak gitu. Setelah itu bapakku berhasil mempelajari sistem ekonominya, dia berani nyicil, dapatlah angkot 1. Nah ini seperti apa ya, maaf ya analoginya mungkin seperti main judi kali ya, menang dan ketagihan. Dari 1 jadi 2. Dari 2 jadi 3, banyaklah akhirnya. Itulah yang bisa menyekolahkan saya sampai kuliah. Saya kadang-kadang suka dimarahin sama teller di kampus. Karena ketika bayaran uang kampus saya kasih uang 2.000-an. Saya kasih uang 2.000-an. Banyak bawa itu sampai mungkin akhirnya kampus gara-gara saya mungkin akhirnya menerbitkan aturan barang siapa yang menyetor uang kuliah cash kena charge. Gara-gara saya mungkin itu ya, alumni Unpar tolonglah ya. Jangan gitu-gitu banget ya. Dan juga waktu itu akhirnya bapak saya udah beres lah di Bandung mengenai angkot ini. Saya juga waktu sekolah-sekolah terus, itu kan naik angkot waktu itu kita. Belum zaman-zamannya online belum. Jadi semua masih pakai beca dari rumah ke terminal pakai beca, dari terminal itu kita udah naik angkot udah. Di angkot ini banyak sekali suka duka dari berbagai kelas masyarakat lah. Yang paling pertama, yang pasti diingat orang kalau dulu sering naik angkot adalah kelakuan ibu-ibu. Di Bandung itu sistemnya 7-5. Yang kanannya 7, yang kirinya 5 orang. Ya kan? Itu kalau ada ibu-ibu yang datang, jadinya 6-5. Karena kenapa? Mohon maaf, ini ibu-ibu, udah ibu-ibu sendiri duduk, selalu dipaksakannya duduknya miring. Enggak tahu kenapa, apalagi yang bekerja pakai rok sedengkul gitu ya, pasti duduknya miring ibu-ibu ini. Dan dia nggak mau di ujung, maunya di dekat pintu terus. Orang kan kalau mau lewat susah jadinya ya Bu ya. Ibu-ibu itu banyak selalu kelakuannya kayak begitu tuh kalau naik angkot. Dan kalau kita nih yang anak-anak SMP, SMA, duduk menjadi orang terakhir di barisan itu, orang ke-7, kan dia 7-5.
kita jadi orang ketujuh yang masuk. Sok, jang, eta jang, sok. Masih bisa muat di kanan, sok. Digeser Bu, digesernya sekedik digeser. Itu kita hanya dapat kursinya itu kayak potongan pizza. Dikit, mohon maaf nih Pak ya. Bagian bawah kita ini hanya bukan duduk, dicangkok. Jadi hanya nempel gitu aja. Tapi kalau ibu-ibu yang masuk, oh tidak berlaku seperti itu yang kita anak muda. Itu kalau ibu-ibu yang masuk, dia kayak bom atom dia. Duduk di tengah, dum. Muat nggak muat dia duduk. Dari dia melayang sampai duduk. Akhirnya aku juga yang maju ujung-ujungnya. Aduh, maju jadi ujung-ujungnya. Dan lagi di angkot itu ada satu kursi yang kalau orang Bandung pasti tahu. Kursi artis. Itu adalah kursi tempel 2 yang menghadap ke belakang. Itu kalau kalian duduk di situ, kalian berasa menjadi manusia paling berdosa seumur hidup. Karena kalian duduk, dilihatin sama semua orang kiri kanan. Aduh, aku harus ngapain ya? Ya udahlah, latihan baca terbalik jurusan angkot aja. Sekian dari saya, tapi saya itu pengen sekali dari dulu mencoba menjadi wartawan. Nah, berhubung ini acaranya Detikcom Jawa Barat, bolehlah ya saya undang Pak Gubernur. Pak, boleh meren? Ya Pak ya, boleh Pak Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat untuk naik ke atas panggung. Silakan Pak. Bapak kumaha, kalau buka masker saya? Apa-apa udah relatif aman insya Allah. Aman. Oh, ya saya juga buka banyak. Hari ini rumah sakit tinggal 8%, tepuk tangan untuk Jawa Barat. Dari Jangan, puncaknya tahun lalu 91%. Apa? Silakan duduk Bapak. Siap. Mangga calik. Mama Bapak pakai bahasa Sunda aja nggak apa-apa Pak. Tenanaon. Oh tenanaon yos, langkung saya. Kan di Jawa Barat. Bener, langkung saya. Kan cuma orang kan suka nggak terima sama saya. Katanya Boris orang Batak, tapi nah bahasa Sunda. Semua akan jadi Sunda Empire pada akhirnya. Nah orang mah nggak tahu ya, saya kan bakat Pak ya. Bakatku butuh. Siap. Pak Ridwan Kamil kan saya sering ya. Saya ini mau jadi wartawan ceritanya Pak. Ceritanya Bapak narasumber saya Pak ya. Iya. Pak, saya kan sering komen di Instagramnya Bapak. Bapak kan aktif dari zaman dulu sebelum ada pejabat-pejabat eksis main sosmed, Bapak mah udah duluan. Ya kan kalau sekarang mah ya Betul. mungkin ya ala-ala doang Pak ya. Tapi kalau Bapak mah kan emang udah dari dulu. Sampai bikin juga sosmed itu bisa baik kalau kalian menggunakannya baik kan di Twitter. Betul. Pernah begitu Pak. Tapi gimana seorang gubernur melihat followers di sosial media kan, kalau saya kan manusia biasa mah suka kehel gitu, gimana ini orang teh. Kalau Bapak kan gubernur harus gimana? Iya. Sebelum saya jawab tentang follower, kamu followersnya berapa? Main follower Pak. Jawab Pak saya lah, follower tuh. saya cuma 300.000 Instagram. Alhamdulillah, tepuk tangan buat Kang Boris. Kenapa? Saya alhamdulillah 15,2 juta. Iya, selamat Bapak. Ini ria yang sangat terstruktur Bukan. ya Pak ya? Saya dulu tarang ngitung followers Kang Boris ya. Kenapa? Kecuali sejak saya ke Swedia. Jadi ini true story. Sebagai gubernur saya ke kota Stockholm, Swedia kan gitu ya. Terus please welcome Mr. Ridwan Kamil, Governor of West Java kan gitu. Ya. Semua standing ovation tepuk tangan. Ya. Lama pisan tepuk tangannya. Kenapa? Terus saya tanya ke sebelah, ini kenapa tepuk tangannya lama banget? Dia bilang karena mereka baru diberitahu follower Pak Gubernur 15 juta. Wah. Terus saya bilang, emang kenapa kalau 15 juta? Karena penduduk Swedia cuma 10 juta. Aduh, penduduknya aja kalau follow Kang Emil masih kurang. Follower saya lebih banyak dari penduduk Swedia. Tapi habis itu Bapak beli furniture Pak? Beli apa? Beli furniture nggak di Swedia? Enggak, dulu enggak ya? ada bawa saung angklung ujo, bikin kopi Jabarano dan seterusnya. Gitu. Dan follower saya itu 15 juta itu terbagi 3. Terbagi 3? 5 juta fisiknya pendek,
5 juta fisiknya hitam, 5 juta fisiknya dadanya rata. Sebentar. Maksudnya tuh gimana? Karena suka ada iklan peninggi, pemutih, pembesar. Cuman itu aja iklan di IG saya. Jadi saya duga sepertiganya pendek, sepertiga hitam, sepertiga. Makanya mereka mengiklan di ngelewatin Kang Emil. Ya. Terus ini tips buat para pejabat ya. Sekarang pejabat itu harus punya media sosial. Betul. Ya. Dan waktu saya pernah diundang ke Facebook di Amerika, ini true story juga. Kalimatnya gini, Pak Gub, dulu masih Pak Wali Bandung, ini ada Pak Ketua DPRD. Orang Indonesia itu ngomennya banyak kalau postingannya humoris. Itu resepnya itu aja. Orang Indonesia kalau postingannya serius, komennya dikit. Dan itu saya buktikan. Betul. Pulang dari kantor Facebook, saya posting, "Hey warga Bandung, siap-siap kita raih Adipura, buanglah sampah pada tempatnya." Cuman 500 no komen. Saya coret. "Hey warga Bandung, dalam rangka Adipura, buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya." Terus? Yang komen 5.000. Komennya 5.000. Ternyata it works ya, berhasil. Ya. Jadi boleh pesannya serius, tapi kalimatnya harus kayak stand up comedy. Iya, gitu. sama Kang Emil juga kan pernah ada tuh di Twitter rame. Dulu masih wali kota, baru Pak Gubernur, lupa pokoknya nanya, gimana cara masuk ITB? Terus dijawab, naik angkot, Sadang Serang, turun di Jalan Ganesha, ya masuk gerbang lewat satpam, kan benar kan? Benar. Tapi itu di Twitter lu rame banget itu juga kan? Tapi kamu harus tahu, Twitter itu diciptakan untuk ngepost pendapat. Ya. Kalau Instagram diciptakan untuk ngepost visual. Ya. TikTok diciptakan untuk ngepost joget-joget. Facebook diciptakan untuk dari masa kecilnya sampai masa tuanya ngumpul albumnya di album. Makanya pas ketemu orang nyinyir, jangan lupa kita ini ternyinyir se-Asia Tenggara. Aduh, survei membuktikan itu Pak. Yang survei Microsoft. Microsoft. Waktu Microsoft di jam pagi posting bahwa netizen ternyinyir, tertidak sopan se-Asia Pasifik netizen Indonesia, sorenya diserbu oleh belasan ribu komen sampai tutup Instagram dari Microsoft-nya. Malah membuktikan. Kira-kira begitu. Nah nyinyirinya pun dia pakai tipe, kalau nyinyirnya di Twitter pasti ngomongnya, pendapatmu garing. Gitu. Kalau nyinyirnya di IG, wajahmu garing. Platformnya ketahuan dari cara-cara kalau nyinyir komennya. di TikTok, jogetmu garing. Kalau nyinyir di Facebook sama, eta alumni kamu dari kecil semuanya sampai tua semuanya keluarganya garing. Tapi kan yang sering saya lihat di Instagramnya Kang Emil mah, di Instagram kan suka ada juga yang di-pin komen, kalau yang bodor-bodor, kalau nggak lagi ngebales, nge-reply. Saya kan nggak bisa komen semua ya. Betul. Jadi yang di komen, yang di-pin itu biasanya yang komennya nyeleneh, mewakili kesalahpahaman, saya jawab kan, biar clear biar gitu. clear. Atau yang lucu-lucu. Tapi juga jangan salah, gara-gara medsos ketahuan dan ini terbukti. Silakan Google sama Kang Boris. Di manakah negara paling baik hati sedunia? Bahasa Inggrisnya Generosity Index. Surveinya tahun 2021, negara paling baik hati sedunia adalah Indonesia. Tepuk tangan dulu. Ngalahin New Zealand. Oh iya, ngalahin New Zealand. Saya pernah buktikan ya, waktu ada Rohingya, ada krisis, saya dengan kitabisa.com bikin penggalangan dana. Kata kitabisa.com, Pak Gub, ya betul Pak Gub masih. Berapa target? Saya bilang 1 miliar. Berapa hari Pak Gub? 7 hari. 7 hari, 1 bulan 1 miliar. Bismillah saya bilang, kita tolongin kemanusiaan di Rohingya. Baru 7 hari Bapak Ibu, terkumpul 4,2 miliar dari netizen Indonesia. Jadi ya, ternyinyir se-Asia Pasifiknya, iya gitu ya. Tapi kalau nolongin orang susah, bersedekah, kita juga nomor satu. Iya juga. Tapi bedanya dengan ngenceleng di masjid, kan begitu ya. Sumbangannya itu bisa besar. Iya. Dan kalau nyumbang online Pak Kajati ya, itu suka ada
testimoni. Jadi si penyumbang tuh boleh testimoni. Saya buka kan, Pak Ridwan, saya nyumbang 10.000, saya anak SD, hari ini saya nggak jajan. Aduh, Keren kan? Keren. Jika nama Demi- naik angkot, belum Naik angkot. lempang kaledeng. Yang kedua, Pak Ridwan, saya nyumbang 100.000 tapi doakan ayah saya yang meninggal dunia. Yang Ada. terharu. Yang ketiga, ini lumayan nih, Pak Ridwan saya nyumbang 1 juta. Wih, mantap. Wah, cek saya teh hebat pisan. Hasil penjualan cincin, waduh, cincin dijual. Pas dihandapna cincin pemberian mantan yang kawin duluan Pak Ridwan. Keun lah nggak apa-apa itu mah Jadi, dijual mah ya. Orang Indonesia itu baik hati, tapi suka curcol. Curcol ya. Termasuk ayah Pak Ridwan, saya nyumbang 50.000, titip pang doakan mantan saya sing paeh. Ulah tuh Pak. Ya kacau. Tapi- Saya teh doa mah nu bagus-bagus. Yang bukan. bagus-bagus. Jadi itu suka dukanya ya Iya, dalam media sosial itu. Iya. Jadi sekarang saya titip para bupati, wali kota penting. Iya. Dan media sosial itu bukan tentang kita. Satu, nampilin agenda, betul? Betul. Dua, klarifikasi kan kalau Ya. ada tudingan-tudingan. Ketiga, edukasi Ya. tentang COVID. Ya. Ya. Keempatnya, lucu-lucuan. Jadi kalau saya proporsinya 30% lucu-lucuan, 70% edukasi, agenda, dan lain-lain. Iya, dan soalnya kalau ngeliat Instagramnya Pak Gubernur mah kayak nggak beres-beres. Ini programnya masih banyak terus, ada terus. Betul, makanya program Jawa Barat yang nanti kerjasama sama Detik, Heeh. itu akan sangat terbantu dan sekarang beritanya Mas Aziz nggak bisa hanya foto aja, Oh, foto aja. menuju video oriented society gitu itu nggak bisa. Jadi bahkan sekarang percaya nggak percaya ya, Iya. saya punya 2 ajudan gara-gara fenomena ini. Satu ajudan administrasi, Pak Punten, Pak Presiden sudah datang, mohon Ya. dijemput kan begitu ya. Pak, jadwal berikut itu ajudan administrasi. Itu mah sudah ada. Ajudan kedua sekarang itu adalah ajudan konten. Hah? Kerjanya hanya ngerekam. Tuh. Ay. Diuak-uak. Diuak-uak. Hasilnya kan sinematik. gitu. Betul, sinematik. Pengen sarai wae. Nah, jadi itu kebutuhan. Kalau pejabat hanya foto, maaf ya, gunting pita, dijamin kemenangan 10. Sama jempol. Itu solasier Pak ya, basi itu mah ya. Makanya yang paling ditakutkan Adalah? oleh para pejabat nih, ada Wakil Bupati Bandung, Sumedang, Garut, adalah viral. Aduh, sieun viral. Kayaknya jadi jaim-jaim tah Pak Rudi kayaknya. Apalagi Garut tak sumber viral. Menurut penelitian 2021 tah Pak Rudi. Jadi hati-hati, ada viral positif, Betul. ada viral negatif. Ya. Nah, makanya hati-hati pejabat, lisannya, tindakannya, gesturnya, statementnya, itu harus hati-hati sekali. Tapi kalau Pak Gub masih lihat apalagi hubungan dengan ibu ya. Di Instagram kan ya suka bersenda gurau juga kan. Istri saya. Istri. Saya ngomongnya ibu kan saya nggak. Istri saya mah alhamdulillah istri yang paling ikhlas, ya paling baik. Di balik lelaki sukses ada wanita hebat di belakangnya, betul? Betul. Di balik wanita hebat kartu kreditnya opat. Jadi dulu istri saya cemburuan. Iya. Ini siapa sih? Oh, nempel-nempel minta selfie, belum nerima ya, zaman-zaman awal wali kota gitu. Iya. Pernah suatu hari saya jalan sama istri Pak, diserbu oleh ibu-ibu, maaf ya 70% fans saya kan ibu-ibu. Iya benar. Itu istri saya disikut. Sambil bilang begini, ibu jangan kelamaan dengan Pak Ridwan, gantian. Itu apalun eta istri saya. Tapi lama-lama sudah ikhlas, akhirnya suka bantuin motretin selfie, kira-kira kan begitu. Akhirnya ikhlas maksudnya ini suami saya bukan punya saya lagi, dan punya warga. Saya pernah lapor, ini kejadian di Tasik, nggak ada orang Tasiknya. Tangan saya luka-luka Pak Aziz, Kang Vito. Ya. Diapain Pak? Berdarah ada 5. Di korowot bahasa Indonesia apa ya? dicakar. Dicakar, saking ku gemesnya. Habis peresmian sebuah gedung budaya di Kabupaten Tasik, kan biasa lah ya, pada minta Foto. minta foto, tapi saya OTW ke mobil. Ya.
kan diserbu oleh berapa baris. Ada yang dapat, ada yang tidak. Iya. Ini dari belakang tiba-tiba ada tangan, set gitu kan. Tiba-tiba kok jadi perih, pas tinggal itu berdarah. Getihan ya, berdarah. Saya dengar cenah, baik teu benang selfie-na, benang kulitna. Bahaya gitu. Kadang-kadang ya kalau Detik nanti ke Tasik, ibu-ibuna rada agresif. Rada agresif. Berarti ibu cinta mah, ibu gubernur mah support terus ya kegiatan Sangat mas support. sehari-harinya. Pokoknya ke perempuan mah rumusnya satu. Apa, Pak? Harus rajin memuji. Benar ya. Harus Jadi saya rajin. punya kode sama istri. Nah, kode Ya. apa Pak? Kan ngomongin fisik orang tuh suka disebut body shaming. Betul. Saya akhirnya punya kode. Kalau dia langsing ya saya sebut langsing. Betul. Kalau dia badannya extra large gitu ya, Ya. saya sebut solehah. Solehah. Saya bilang, Bu Cinta tinggali wanita solehah seueur pisan. Waduh, gizinya bagus-bagus. Gitu. Kode itu yang tahu Jadi waktu kan itu orang hanya- tidak tersinggung si Betul. perempuan, ibu kumaha damang meni solehah. Padahal solehah teh kata Nuhun, ganti. Waktu itu yang tahu hanya berdua kan Pak? Hanya berdua. Karena Bapak ngomong ini satu Jawa Barat tahu Pak sekarang. Mulai saat ini Bapak ganti lagi kodenya ya, jangan ngomong solehah lagi. Udah pada banyak yang Ini tahu. mah berdua. Oh berdua. Dan ya gak mudah juga ya memahami istri gubernur. Pokoknya mah saya hobi muji aja. Muji. Manggilnya kan AA ya. Heeh. AA kita ada acara nih dengan Pak Wapres. Kumaha hijabnya hijau apa biru? Cek saya teh hijau aja nyambung dengan apa panggungnya gitu. Oke. Tapi biru lebih bagus kan, gitu. Terus? Dalam hati teh ongkoh nanya. Tapi sudah menentukan Tapi pilihan. sudah punya kesimpulan. Ya udah saya bilang biru dan hijau mirip-mirip lah dari jauh sok biru aja. 15 menit kemudian berem hijabnya. Tidak merah, tidak hijau, merah Jadi tahu-tahu. saya bilang pokoknya tetap cantik dan solehah. Intinya mah memuji aja sama Ya, istri gitu. mah Pak ya. Jadi Tapi sekarang itu mah udah, alhamdulillah lah. sekarang mah udah ya udahlah, ada yang foto mah udah terbiasa aja lah. Udah Makanya nerima. istri saya menggantikan saya di berbagai urusan. Termasuk bikin sekolah perempuan ya. Karena saya hobinya singkatan. Benar. Jadi itu mah kebiasaan Pak Aziz ya. Orang Sunda itu hobinya bikin singkatan. Maka program-program di Jawa Barat kan suka panjang teuing ya. Ya. Ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, Ipolek, Soksbud, Hankamnas, kan gitu. Nah, makanya kita bikin sekolah perempuan namanya Sekoper Cinta. Singkatan? Ya kan enak diomonginnya, Sekoper Cinta. Mau kemana? Mau ikut Sekoper Cinta. Itu singkatan dari Sekolah Perempuan Raih Impian dan Cita-Cita. Sekolah untuk emak-emak, biar mereka lebih pintar. Iya. Bahkan programnya keren Pak Aziz, ada program ekonomi, psikologi keluarga, dan deteksi radikalisme. Coba. Ini jawaban dari ibu-ibu apa ya, kos-kosan, ya naon kan gitu. Kos-kosan campur. Ketrak-ketrok bisa nyen bom. Ya, Jadi itu. benar. Kemudian kita bikin mobil di desa, namanya Maskara. Kan enak diomongin. Kata ibu-ibu, ini teh make up, bukan. Maskara singkatan, mobil aspirasi kampung juara. Jadi mobil serbaguna, kalau dipakai ngangkut orang, ngangkut barang, kalau dibuka panggungnya dia buat nonton Persib ya, walaupun juara dua. Wios tenan naon Pak. Orang sabar. Ya. Kurang sabar. Orang sabar, bujurna lebar. Kecil ini. Nah jadi itu. Singkatan-singkatan itu tadi. Cuman kepala dinas saya kebablasan Pak. Kalau saya bikin teori singkatan, itu kalimatnya tuh enak didengar, diasosiasikan positif, baru dijabarkan singkatannya. Gitu. Bandros, enak didengar, enak diucapkan, singkatan Bandung Tour on Bus kan, yang bis warna-warni itu. Ini menang, udah menang di Kementerian Pan RB, Inovasi Daerah. Judulnya aplikasi apa? Si Bulu Babe. Saya harus presentasi. Ini Pak, ini nih di belakang Pak. Si Bulu Babe. Ya, coba bayangkan, konsultasi ke gubernur. Lah kan guru kencing berdiri, murid kencing berlari Iya, saya Pak. bilang kita harus pakai singkatan,
tapi nya nu enakeun. Si bulu babe. Karena saya harus presentasi kan, tiap saya ngomong, Pak aplikasi si bulu babe. Terjadi presentasi. Ternyata singkatan sistem produksi, distribusi, evaluasi, bantuan benih. Karena kita ngasih benih gratis ke petani-petani kopi. Itu. Kebablasan kedua. Kebablasan kedua apa, Pak? Saya presentasi lagi. Ini urusan perkebunan. Kan suka ada gini. Nanam kentang lagi. Makanya Citarum longsor kan. Mau miring, mau kering, kentang. Kentang terus. Nah, kita bikin inovasi. Ngasih tahu kalau miring, kalau suhu panas, ini produknya apa? Cocoknya apa? Ini edukasi ya. Ya. Pas di launching teh. Perkenalkan aplikasi namanya Si Perut Lapar. Cek saya teh. Kejadian deh. Tuh Pak, Si Perut Lapar. Juara Indonesia ini. Tepuk tangan buat isinya. Juara se-Indonesia inovasi. Oh iya, inovasinya Pak. Sistem informasi peta peruntukan lahan perkebunan. Iya. Jadi kalau saya petani bingung, pekebun bingung, masuk aplikasi ini, kasih koordinat di Google, ketahuan tanah Anda subur, miringnya berapa derajat, dekat ke panas apa dingin, inilah produknya 5, bukan yang Anda tanam. Kan keren. Keren banget atuh Pak itu. Ya, tapi judul lagi. Konotasinya negatif ya, si perut lapar gitu. Dan banyak lagi, ini sedang saya perbaiki tahun depan. Gak apa-apa Pak, mungkin ya. Terakhir nih, ya ini kan bapaknya supir angkot, betul? Ya. Betul Pak. Sekolah di jalur angkot. Betul. Banyak yang tidak tahu, ada satu jalur angkot khusus jalur cinta. Apa? Kalau dilewati jalan-jalannya, itu singkatannya semua temanya perjalanan cinta. Oh gitu, ada rutenya? Apa aja Bapak? Tapi ingat dulu pesan Bung Karno. Bung Karno itu pernah berpuisi, kan orang romantis, sekolahnya di ITB. Oke. Hanya ke Bandunglah aku akan kembali kepada cintaku yang sesungguhnya. Bung Karno tah. Bung Karno itu teh. Walaupun ternyata dimakamkan tidak di Bandung ya, tapi pernah berstatement saking romantisnya. Bandung itu. Karena saya sebagai wali kota. Nah jurusannya itu adalah jurusan Rancasari Bandung Wetan. Rancasari Bandung Wetan. Dicek supirnya teh, Pak, ini jalur cinta Pak. Oke. Start di mana? Jalan Rancasari. Maksudnya apa? Singkatan. Ya. Randa cantik, anak satu, rindu dinafkahi. Gitu. Terus dari situ kemana Pak Supir? Kan perjalanan cinta Pak. Data dulu. Angkot lewat Antapani, tuh jalan Antapani, singkatan juga. Apa? Antara cinta tapi tewani. Aduh, antara cinta tapi tewani, Antapani. Kepo doang akun-akun ini gitu. Iya, stalking doang. Nah, terus saya bilang rute ketiga kemana? Sekarang Pak kita lewat Pasupati dulu sebelum jadi Jalan Mohtar Kusumaat. Pasupati apa? Itu biasanya tempat nyatain. Jadi Pasupati itu singkatan Pak, kalau di angkot cinta apa tuh? Pas di muka, pas di hati. Oh aduh, Pasupati pas di muka, pas di hati. Nah tapi Pak katanya, kalau sudah jatuh cinta orang tuh suka macem-macem Pak. Maka jalur berikutnya adalah angkot ini lewat jalan Cidadap. Cidadap? Apa Cidadap teh Pak? Tapi iya mah Pak rada jorok Pak Cidadap. Naon cek saya teh. Cidadap, cinta dari hati turun ke handap. Cinta dari hati turun ke handap. Terus Pak, nah ini masih jalan jatuh cinta, kalau tadi kan perkenalan. Dari Cidadap Pak, kita lewat jalan Astana Anyar. Tuh. Astana Anyar. Tahu kan Astana Anyar? Tahu dong Astana Anyar. Ya, itu tipe buat cowok nu pelit Pak. Naon Astana Anyar? Jalan Astana Anyar Pak, nih angkot lewat. Asli cintanya tapi ogah mayar-mayar. Gak mau ngejajanin. Jadi lelaki Bandung mah sok parelit. Ya, treatmentnya low ya Pak ya. Nah mulailah Pak setelah jatuh cinta, masalah sesungguhnya hadir, angkot kita lewat Jalan Dago. Apa Dago? Jalan Dago, dia hobinya ghosting Pak. Dago. Dia hobinya ghosting. Hilang Bung. Hilang, saya bilang, ti Dago ke mana?
masih Pak ini jalan sudah mulai putus. Maka angkotnya lewat Cipaganti. Gitu. Cipaganti. Alasan ghosting kenapa? Ya Cipaganti Pak. Apa? Cipaganti, cintanya palsu, suka ganti-ganti. Pemain ningan, player. Nah, dari situ angkot cinta kami berakhir dengan tragis gitu. Dengan tragis. Ya, berakhirnya di mana saya bilang? Berakhirnya di jalan daerah Bandung Wetan. Bandung Wetan. Saya tanya, emang Bandung Wetan singkatan? Di jalur angkot kami mah singkatan Pak. Daerah Bandung Wetan. Baper mendengar undangan weddingnya mantan. Ai, bubuk lur. Baper. Itu tragis Pak. Salah satu penumpang angkot saya berakhir di Purwakarta. Naon? Saya singkatan deh. Ya, Purwakarta Pak jadi gelo. Jadi gelo. Pura-pura ketawa padahal menderita. Seolah baik-baik saja ya. Itulah Bapak Ibu jalur angkot ya. Dari Rancasari sampai Bandung Wetan berakhir di Rumah Sakit Jiwa Purwakarta. Selamat mencari angkot cinta di Bandung. Cocok tuh jadi stand up. Cocok, saya mulai nyaman ini show dengan Kang Emil. Kang Emil bisa paketan gak dengan saya? Boleh, tapi saya nggak boleh dibayar. Nah, Ya gak apa-apa, saya nanti mah. honornya buat kamu aja. Aduh Gusti udah Buat kasep beli bageun. angkot. Buat beli angkot. Geus teu laku Bapak ayeuna angkot. Tapi angkot ayeuna mah kudu mobil listrik. Kenapa? Karena kan green ekonomi. Iya, ramah lingkungan. Tapi Pak, saya mau nanya ini sekali lagi lah, ini mah bukan nanya ya. Mau ngasih challenge lah, tantangan. Siap. Kan selama ini mah kalau saya lihat Bapak di Instagram, di Twitter itu kan dar-der-dor terus bodornya ya. Saya curiga kan dijawabnya kan sama admin. Oh. Bukan di handle sama Bapak, Instagram teh. Atau sosmed yang lainnya. Emang di handle sama Bapak? Gini, kalau satu akun pejabat itu masih ke handle ya, betul ya? Tapi kalau di Twitter harus, maaf ya, di Instagram juga, di Facebook juga, di YouTube juga, di TikTok juga kan susah. Makanya semua saya ada sesuai kebutuhan zamannya, tapi yang saya jempol sendiri postingan Instagram. Oh Instagram? Ya, dan sisanya adalah Twitter, sampai Facebook, sampai YouTube itu pakai admin. Dan alhamdulillah hari ini saya resmi meluncurkan official akun YouTube Ridwan Kamil di YouTube. Mantap. Saya punya cita-cita gini Pak Aziz, tolong 50 juta warga Jawa Barat follow YouTube Ridwan Kamil. Subscribe. Sekarang mah di YouTube bukan subscribe. Apa? Subrek. Subrek. Orang Sunda mah males. Malas ya, ada keserimpet banyak Ya, konsonannya. Jangan lupa subrek. Terus saya bilang bayangkan kalau 50 juta warga Jawa Barat nge-subscribe YouTube saya. Iya. AdSense-nya berapa? Wow. Wah bisa miliar. Saya bilang nanti duit AdSense-nya dibalikan buat bansos, Bener. buat beasiswa. Coba kita akalin YouTube-nya. Asal warganya taat. Coba Pak Jokowi bikin YouTube, bikin instruksi Presiden. 300 jutaan warga Indonesia subscribe YouTube Pak Presiden. Kan puluh miliar per Bener, bulan. AdSense-nya. Atta Halilintar lewat. Lewat. Cuma duitnya kan nggak boleh pejabat ada Betul. etika menduitkan Ya. di luar jabatan. Iya. Balikin ke negara, balikin Bikin ke apa, rakyat. bikin Nah itu apa. cara baru Ngakalin. menghasilkan income yang murah meriah, Iya, cuman iya. modal subscribe. Modal Jadi jempol. warga Jabar yang lagi nonton detik.com, tolong subrek akun YouTube Ridwan Kamil. Ini atuh Pak posting Instastory atuh dari Instagram kan Bapak. Oh sekarang? Iya. Om, coba iPad saya. Ya boleh. Nih Bapak Ibu, followers itu bukan tentang siapa yang di follow, ya. Tapi tentang kesetiaan. Apapun yang kita posting pasti di like. Jadi udah nggak masuk akal. Saya pernah posting Pak Aziz, blank warna hitam. Iya. Di like 20.000 Pak. Padahal itu blank hitam aja. Nggak ada komen, nggak ada caption. Saya ganti, kalau mau saya tes sekarang kalau bisa. Saya posting blank putih, di komen 40.000. Apa di like 40.000. Ada-ada aja orang.
mau nge-insta, mau story. Iya, story Instagram. Kalau memang membuktikan ini bahwa ya akun Instagram langsung dipegang sama Pak Gubernur gitu. Pak, nah saya dipoto juga pas pampres Pak. Cocok. Cocok. Kamu mah ini apa wilayahnya pengawal. Wilayahnya pengawalan ya Pak. Bagian transportasi. Tuh, udah ya. Oh bener. Sah bener Tuh udah masuk. Udah masuk bener saya ceknya apanya. Ah nggak usah dicek dah udah dipostingnya. Siap. Jangan dikasih caption delete soon Pak ya. Jadi itulah dinamika terakhir karena ini sebenarnya acara Detikom. Wilujeng Sumping ya hatur nuhun atas kehadirannya hari ini. Memang pusat bukan di Jakarta lagi ya, dengan IKN pindah maka semua energi dimensi-dimensi akan ke daerah-daerah. Jadi sudah betul Detikom besar di Jatim, Jateng, Jabar karena ada teori pergeseran ya terhadap ekonomi, informasi. Mudah-mudahan dengan 50 juta penduduk Jawa Barat, Detik.com menjadi salah satu dan mungkin yang terbaik, terbesar di Jawa Barat. Amin. Doa dari saya. Amin Pak, amin. Asal nurut ke gubernur. Siap. Siap. Terima kasih kalau begitu Bapak Siap. Gubernur. Jangan lupa saya pernah naik angkot bapak kamu. Oh iya dong. Saya stiker dak jurusan Cicadas Kiara Condong. Apa dah? Cinta anakku kandas bete dong. Cinta anakku kandas bete dong. Kamu tak. Oke, terima kasih. Iya. Itu aja. Terima kasih Bapak Gubernur. Silakan kembali lagi. Siap. Mic-nya nggak apa-apa sama saya aja Bapak. Atos bios. Terima kasih ya Pak Gubernur. Jabar semakin dekat. Detik Jabar ke Jawa Barat. Luar biasa Boris Bokir. Gimana rasanya jadi wartawan? Halo. Enak jadi wartawan, enak? Wartawan enak asal narasumbernya kayak Pak Gubernur Jawa Barat. Enak Pak Gubernur Jawa Barat mah nggak ada revisi-revisi pertanyaan. Riz, hatur nuhun Riz. Hatur nuhun, ya. Tepuk tangan dong yang paling meriah buat Boris Bokir. Nah, semuanya Luar biasa. Dadah. Masyarakat Jawa Barat tak luar biasa ya. Betul, Ron. Hai. Memang kalau misalnya berbicara tentang Pak Gubernur ya, ini kadang-kadang kalau misalnya ada pertanyaan terus dapat hadiah, biasanya ditanyain, mau dapat hadiah door prize atau mau di fallback? Pasti jawabannya fallback aja Pak. Dan betul masyarakat Jawa Barat, Kota Bandung juga mengikuti beliau. Kenapa emang Ron? Sejak beliau memimpin Kota Bandung Yes. sampai ke Provinsi Jawa Barat, beliau kan juga banyak merevitalisasi taman-taman di Kota Bandung, Oh iya. merevitalisasi alun-alun di Jawa Barat gitu kan. Karena kan nama beliau Ridwan Kamil, Iya. biasa sebut Pak RK. Betul. Pak RK itu kalau dalam bahasa Inggris park, Terus? artinya taman. Ah, cocokologi yang aneh kamu. Kemana we, nu penting bodor. Bisa wae. Dan memang kalau di Bandung hati-hati Bang. Kenapa karena emangnya? Betul, teman-teman Detik tepat sekali memilih Jawa Barat dan Kota Bandung sebagai tentunya pelebaran sayap dan juga tentunya mendekatkan diri. Karena contoh nyata katanya konon, Ya. berdasarkan survei laki-laki yang tinggal di Kota Bandung, Kenapa? itu memiliki keunggulan lebih dibanding laki-laki yang tinggal di Jakarta. Ah, masa sih? Penyebabnya hanya karena nama terminal. Masa? Di Jakarta itu Pondok Gede, di Bandung lebih panjang. Gimana kamu aja lah. Anu tengartos naonnya, sok ketaroskeun kalau sampai naonnya lebih panjang teh, pokoknya mah kitu we lah ya. Baik. Roni kalau misalnya tadi kalau Roni bilang ini ada sangat tepat sekali di Jawa Barat ada Detik tuh bersama dengan Yes. masyarakat dan warga-warga Jawa Betul. Barat bersinergi dong pastinya. Betul. Hari ini juga kita akan mengundang Roni dan juga seluruh tamu undangan yang hadir hari ini Ya. dan juga Detikers yang menyaksikan live streaming kami. Kita akan menuju sebuah prosesi yang sangat istimewa. Inilah sebuah prosesi rangkaian launching Detik Jabar.
negeri subur makmur. Negeri sugih murni, gemah depan lojena batik Jawa Barat. Batik Jawa Barat. Karya cipta anak bangsa. Batik Jawa Barat. Awentar sama. Batik Jawa Barat di mana? Batik Garut, batik Tasik, batik Bandung, batik Cirebon, Indramayu, Kota Bandung. Iya batik Jawa Barat. Batik dan cantik, batik benar. Batik dan cantik Jawa Barat. Batik yang cantik, batik benar. Batik yang cantik Jawa Barat. Jawa Barat unggul serbatik, tapi Jawa Barat pusat Kendang Sunda. Kendang Sunda adalah sebuah alat musik Sunda yang difungsikan sebagai alat utama pengatur irama. Keunikan, kesulitan hingga terlahir sebuah bunyi keindahan dari alat musik kendang. Memaknai akan sebuah perjuangan, menggapai sebuah keberhasilan harus dilalui semangat bertalu yang menggebu, bahkan ulet, sabar, dan berisi. Respek ketika dalam tempo yang mengalun, respek ketika harus mengikuti gerak penarinya. Kendang Sunda bermakna mampu ngigelkeun dan ngigelan keinginan rakyatnya. Saat irama naik, bahkan irama turun. Kendang Sunda diibaratkan jiwa, raga, dan hati dalam makna detik Jabar yang mampu membawa masyarakat Jawa Barat menuju jiwa kesatria dari seorang pemimpin yang bisa merangkul lebih dekat masyarakatnya. Ya, Kendang Sunda, detik Jabar, ibarat bunyi indah bertalu. Kendang Sunda, detik Jabar yang menggoda, mengiring jiwa semakin dekat. Bapak dan Ibu, seluruh tamu undangan juga Detikers, sesaat lagi kami akan mengundang untuk bisa berada di atas panggung. Kami akan mempersilahkan Direktur Utama Detikom, Bapak Abdul Aziz, berkenan untuk bisa berada di atas panggung. Selanjutnya kami juga akan mengundang pemimpin redaksi Detikom, Bapak Alvito Deanova, dan juga Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Bapak dan Ibu, sesaat lagi kita akan segera menyaksikan detik demi detik berganti, waktu demi waktu berlalu, momen yang ditunggu-tunggu akan segera hadir. Saat-saat yang ditunggu akan segera tiba. Di hadapan kita, 3 sosok yang tentunya spesial. Malam hari ini akan memimpin jalannya prosesi launching Detik Jabar. Sarayu, silakan. Baik, kita akan persilakan
Bapak boleh diangkat dulu sticknya, kita akan bersiap-siap memukul kendang. Yang hadir di sini, yang hadir juga melalui live streaming, ayo kita akan sama-sama hitung mundur. 3, 2, 1. Dan inilah launching Detik Jabar. Boleh berikan tepuk tangannya Bapak dan Ibu. Kami akan persilakan untuk bisa kembali ke tempat. Terima kasih banyak sudah hadir bersama dengan kami Gubernur Jawa Barat. Kemudian juga Direktur Utama Detikcom dan juga tentu saja pemimpin redaksi Detikcom. Tiada kata tentunya selain rasa bahagia mewakili masyarakat Jawa Barat, selain tentunya juga mengucapkan Wilujeng Sumping, kareng-rengan ti Detik Jabar yang tentunya hari ini akan bersinergi dan juga tentunya berasimilasi dengan seluruh warga dan juga masyarakat Jawa Barat. Carayu, hari ini betul-betul akan kita nikmati malam yang begitu istimewa, menyambut kehadiran Detik di Jawa Barat. Betul sekali, dan tentu saja sebuah kolaborasi yang akan hadir di tengah-tengah kita. Ini dia persembahan dari Ega Robot Ethnic Percussion dan juga Fire Dance Trans Studio Bandung. Detik Jabar semakin dekat di Jawa Barat. Jiwa, jiwa. Sebuah kobaran api semangat menyambut hadirnya Detikcom di Jawa Barat bersama dengan Detik Jabar menutup seluruh rangkaian acara di malam hari ini. Bapak Ibu sekali lagi dari ujung kiri, kanan, depan, belakang dan juga Anda yang menyaksikan melalui live streaming, boleh sekali lagi apresiasi tepuk tangan yang paling meriah untuk kebersamaan dan juga semangat kita malam hari ini. Rani Urban, Sarayu, dan tentu saja kami ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh tamu undangan yang telah hadir. Dan tentu saja acara ini dipersembahkan oleh Detikcom, didukung oleh PLN, Dana, Oppo, Yamaha, Bank BJB, PT KAI, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Kota Bandung, dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, serta Trans Studio Bandung. Mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya juga dengan informasi yang tepat dan juga akurat, tidak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga ketepatan. Bersama dengan Detik Jawa Barat, semoga kita akan menuju pada masyarakat yang semakin melek informasi. Sarayu. Betul sekali, bersama warga, untuk warga. Dan akhirnya saya Syara Ayu pamit undur diri. Dan saya Rani Urban, terakhir berikan apresiasi tepuk tangan yang paling meriah untuk penampilan dari Ega Robot Ethnic Percussion. Selamat malam.
perjuangkan